Di balik gemerlapnya Thailand, suhu panas ekstrim kembali melanda negeri Gajah Putih. Meski jika dibandingkan dengan April lalu yang suhunya mencapai 52 derajat, di bulan Oktober ini suhu panas mencapai 43 derajat Celcius. Dampak suhu panas ekstrim selain mempengaruhi kesehatan juga perekonomian masyarakat. Saya berkesempatan mengunjungi kawasan kumuh dan padat penduduk Kong Toye yang berada di pusat kota Bangkok. Di salah satu kegiatan program Extreme Heat yang saya ikuti, kita akan berkunjung ini hari terakhir, kita akan berkunjung ke salah satu komunitas dan melihat bagaimana mereka membangun komunitasnya secara mandiri melewati berbagai krisis, salah satunya krisis lingkungan yaitu Extreme Heat atau panas yang luar biasa ya, yang suhunya sangat tinggi sekali yang pernah melanda Thailand beberapa waktu lalu. Kita lihat komunitasnya akan seperti apa. Kawasan kumuh Kong Toye dikenal sebagai kawasan kumuh terbesar di Bangkok. Terletak di dekat pelabuhan Bangkok, rata-rata penduduknya bekerja sebagai pekerja informal. Salah satunya adalah buruh angkut di pelabuhan. Tadi kita lihat ada beberapa rumah yang dibangun dan cukup proper untuk tempat tinggal untuk ukuran kampung yang disebut atau yang masuk dalam kategori kampung kumuh ya. Setelah banyak melalui proses perjuangan yang cukup panjang, akhirnya komunitas ini bisa memiliki agreement atau memiliki kerjasama dengan pemerintah untuk mengakui keberadaan mereka dan membangun beberapa rumah yang layak huni. Nah, rumah-rumahnya memang baru dibangun 5 tahun ke belakang, tapi kita akan melihat pada awalnya rumah-rumahnya ini dulunya seperti apa, karena masih ada jejak-jejak rumah yang menandakan bahwa ini adalah kampung-kampung atau lokasi perumahan yang berada di kawasan padat penduduk atau kampung yang Pupa sejak kecil tinggal di kawasan ini meski berpindah-pindah kontrakan. Wanita berusia 43 tahun ini tinggal bersama 8 anggota keluarganya yang lain. Saat suhu panas ekstrim melanda, yang dilakukan hanya mengguyur tubuhnya dengan air. Selain Pupa, saya juga berkunjung ke rumah Tong Luan yang tinggal di kawasan ini selama hampir 30 tahun. Tong Luan dan suaminya bekerja sebagai kuli panggul pelabuhan. Kondisi memaksa Tong beraktivitas dengan duduk di tempat tidur karena cedera tulang belakang. Ia memiliki 2 kipas angin yang tentu saja belum cukup untuk mendinginkan rumahnya yang tidak memiliki ventilasi udara yang baik. Community Center menjadi kunjungan saya selanjutnya. Tempat ini juga merupakan kantor pemadam kebakaran. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di kawasan padat penduduk atau di pure community atau komunitas dengan low income atau penghasilan rendah di Thailand juga sama sebenarnya dengan Indonesia, yaitu adalah kebakaran. Nah, di komunitas ini mereka kemudian membentuk sebuah volunteer atau relawan yang bertugas untuk mengatasi kebakaran di komunitasnya atau di kompleks perumahan mereka, dan mereka sudah dilatih oleh para profesional. Di community center ini, kita bisa melihat kondisi perkampungan kumuh di pusat kota Bangkok. Nah, sekarang saya berada di lantai 2 di community center yang digunakan sebagai kantor pemadam kebakaran yang dibentuk oleh komunitas di perkampungan sini, di komunitas ini. Dan kalau kita bisa lihat dari atas ini juga cara mereka mengontrol atau mengetahui di mana titik api berada, dan mereka menggunakan pengeras suara sebagai alarm untuk memberitahukan bahwa telah terjadi kebakaran. Situasinya memang sangat panas. Cuacanya di Bangkok hari ini sangat panas sekali, padahal baru pukul 10 pagi, tapi matahari sudah terik sekali. Nah, dan juga lingkungannya sangat padat, sangat rapat sekali. Ya, kurang lebih sama seperti di Indonesia juga kondisinya. Bersama peserta Fellowship Climate Resilience for All, saya pun melanjutkan penelusuran di kawasan ini. Meski dikategorikan sebagai kawasan kumuh, namun kebersihan lingkungannya sangat terjaga. Tidak ada bau tak sedap atau tumpukan sampah yang biasanya saya temui di kawasan kumuh Jakarta. Warga bercerita pendingin udara menjadi kebutuhan pokok di Thailand saat ini. Tak ayal, tagihan listrik dan air meningkat saat suhu panas ekstrim melanda. Beragam penyakit pun datang menyapa.
Seperti Somyang, ibu penjual makanan yang menceritakan sedang menderita batuk, gatal, dan nyeri sendi. Duduk di depan pintu inilah yang merupakan bagian terdingin dari rumahnya. Yang mirisnya tetap ada ya tentu saja, yaitu karena di Thailand suhunya sangat ekstrim ketika panas, sehingga rumah-rumah padat penduduk ini yang rata-rata atapnya terbuat dari asbes dan tidak memiliki ventilasi udara yang baik, mereka harus membeli AC atau pendingin udara, tapi dengan sistem pinjaman, dengan bunga yang sangat tinggi, yang harganya bisa, kalau dijumlahkan menurut informasi bisa mencapai 5 kali lipat dari harga sebenarnya. Dan itu yang menjerat mereka ke dalam utang yang cukup besar. Rata-rata penduduk di kawasan ini hanya mampu mengumpulkan uang sebesar kurang dari $1 sehari atau kurang lebih sebesar Rp16.000 dalam sehari. Suhu panas ekstrim yang melanda Thailand bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk mempersiapkan mitigasi, termasuk layanan kesehatan dan insentif energi bagi warga agar bisa melewati cuaca panas. Irina Wardani, Bangkok, Thailand.